Halo kaum muda semuanya, Assalamualaikum. Kita berjumpa kembali. Format yang sedikit berbeda. Ya, kita menyesuaikan dengan hal yang akan kita bahas pada hari ini. Pada minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang isu-isu nasional, isu-isu yang berkaitan langsung dengan anak-anak muda di Indonesia. Sekarang, kita ingin belajar dengan salah seorang anak muda Amerika Serikat yang dianggap sangat fenomenal sekali, yang sebentar lagi jika nanti di November terpilih, ia akan menjadi wali kota New York pertama, namanya Zohran Mamdani. Sip. Jadi begini, kamu dan semuanya, kita mulai ya. Saya sudah menyampaikan tadi kita harus belajar dari nama atau dari seorang pemuda yang bernama Zohran Mamdani. Anak imigran ini, jadi Zohran Mamdani ini seorang imigran. Dia berasal dari Uganda, keturunan India. Dia mencatat sejarah dan memenangkan pemilihan pendahuluan dari Partai Demokrat sebagai salah satu kandidat wali kota New York. Dia mendapatkan suara tertinggi dan mengalahkan lawan politiknya. Ini sedikit menggetarkan lanskap politik yang ada di Amerika Serikat. Kenapa? Dia adalah seorang tribal minority, anak muda, kemudian juga seorang muslim. Tadi yang saya sampaikan, dia berlatar belakang seorang migran. Dia mampu mengungguli seorang yang namanya Andrew Cuomo, salah satu mantan gubernur New York yang pernah berkuasa di kota New York. Dia baru kepala 3, baru berumur 30-an. Dia berhasil memenangkan ini dengan caranya. Jadi malam kemenangan yang menjadi momen penuh haru ini, itu Mamdani menyebutkan perlunya generasi baru. Buah kemenangannya, dia menjanjikan kepada masyarakat New York bahwa akan nanti ketika ia terpilih menjadi seorang wali kota New York, dia akan membekukan kenaikan sewa rumah. Kemudian juga memberikan layanan bus gratis. Dan juga memastikan hutang-hutang supir taksi yang ada di sana itu akan dihapus. Jadi keputusan yang selama ini diharapkan oleh masyarakat kepada Cuomo menjadi jawabannya dari seorang Mamdani. Ada sebuah harapan. Jadi seorang Mamdani ini itu akan memenangi pertarungan ini. Saya meyakini itu. Makanya nanti atau hari ini kita akan membahas bagaimana Mamdani bisa memenangkan kontestasi pemilihan wali kota New York ini. Dia adalah seorang sosialis, pro-Palestina, dan tentu berhasil menggait suara mayoritas yang ada di kota New York. Ketika salah satu acara debat televisi di kota New York itu, Mamdani mencuri perhatian, di mana dia ditanya oleh reporter ataupun pembawa acara di salah satu stasiun televisi. Ya ditanya, negara mana yang akan ia kunjungi setelah ia terpilih menjadi wali kota nanti. Ketika calon wali kota lain ditanya, yang menyatakan ya kami memilih Israel, akan kami kunjungi terlebih dahulu. Tapi Mamdani tidak. Ia menyampaikan bahwa ia akan tetap berada di New York. Mr. Cuomo? Given the hostility and the anti-Semitism that has been shown in New York, I would go to Israel. I would stay in New York City. My plans are to address New Yorkers across the 5 boroughs and focus on that. Kenapa? Ia beralasan bahwa kewajibannya adalah melayani warga New York. Ini jawaban yang sangat menggetarkan. Tidak ada orang menyangka Mamdani akan menyampaikan itu. Dari tongkat inilah atau dari step inilah, dari tahap inilah Mamdani namanya langsung melesat. Dia menjadi pusat perhatian dan menjadikan ia sebagai pemenang pemilu pendahuluan dari salah satu partai terbesar, namanya Partai Demokrat, mengalahkan petahana. Oke, kamu muda semuanya, pertama mari kita menuju Queens, salah satu kota yang ada di New York. Ini merupakan basis masanya
seorang Zohran Mamdani. Jadi ia lahir dan tumbuh di sini bersama Donald Trump juga, itu besar di kota Queens ini. Jadi kota Queens ini itu ibarat tempatnya berkumpul para imigran. Dia disebut sebagai kota budaya. Ada yang dari Asia Selatan, kemudian dari Karibia, Amerika Latin, Timur Tengah, dan juga banyak lain sebagainya. Jadi di sini pesan dari kota New York untuk semua itu muncul. Dan bahkan Mamdani memanfaatkan bagaimana gema yang terkuatnya ataupun semboyan politiknya ia menyebut sebagai People's of Republic of Austria. The People of Austria ini menjadi titik awal gerakan. Dengan karismanya seorang Mamdani, ketenangan, empati yang nyata yang mendengarkan keluh kesah warga biasa. Jadi bagaimana tentang mahalnya biaya hidup, tentang sulitnya mencari tempat tinggal yang terjangkau, bus yang begitu lamban untuk muncul sesuai dengan jadwalnya. Dan kerinduan ini itu muncul dari sebuah harapan. Seorang yang mau mendengar mereka. Ya, Mamdani menjanjikan ada bus yang gratis dan juga hutang piutang dari supir taksi ya lunasi. Jadi tak mengherankan wilayah pekerja di Queens ini memberikan dukungan yang sangat luar biasa. Data menunjukkan Mamdani itu menang mutlak di kantong-kantong imigran ini. Ia meraup 51% suara di Richmond Hills yang banyak dihuni komunitas Indo, Karibia, dan Asia Selatan ini. Serta 64% di Ozone Park yang juga berpenduduk imigran terkuat ini. Jadi coba kita bayangkan bagaimana pemandangan yang ada di kota Queens ini. Para ibu-ibu rumah tangga keturunan Guyana dari India, kemudian juga yang ada di Richmond Hills itu tersenyum lega mendengar janji pembukuan sewa. Kemudian pemuda-pemuda Sikh dari India, Bangladesh di Ozone Park itu merasa suara mereka akhirnya didengar oleh calon wali kota yang paham bahasa dan budaya mereka. Jadi ia melihat ada sesuatu yang berbeda yang selama ini tidak dia temukan dari wali kota New York yang lain. Jadi memang Queens yang selama ini sering dipinggirkan oleh kemilauan Manhattan itu mendadak menjadi jantung perubahan. Kita komunitas Asia yang ada di Queens itu berbondong-bondong ke TPS, seolahnya itu ke tempat pemungutan suara. Dari Jackson High hingga Flushing itu tergerak oleh visi Mamdani yang sangat luar biasa, ada perubahan dibandingkan yang sebelumnya. Jadi warga yang biasanya takut membuka pintu karena status imigran mereka, kali ini mereka merasa harus turun tangan. Mereka harus keluar untuk memilih sebuah pemimpin baru. Jadi ada pemandangan yang menyentuh sangat luar biasa di kota Queens ini. Queens itu telah melahirkan anak kandung politik baru yang berakar dari komunitas mereka sendiri. Oke, dari Queens tadi kita beranjak ke Bronx. Jadi Bronx ini salah satu wilayah yang sering disebut sebagai wilayah tempatnya para pekerja yang sangat bekerja keras sekali. Dia berasal dari minoritas yang Afro-Latino. Jadi Bronx ini itu sangat membutuhkan pemimpin yang baru karena selama ini mereka tidak diperhatikan. Jadi tentang kemiskinan, perumahan yang belum selesai sampai sekarang, kemudian termasuk diskriminasi, itu juga sedang terjadi sangat complicated yang ada di Bronx ini. Dan makanya Bronx sama dengan Queens ini itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Maka kenapa para tokoh-tokoh progresif di sana seperti Alexandria Ocasio-Cortez dan dukungan dari AOC terhadap Mamdani itu menandakan persatuan visi antara Queens dan Bronx. Para pemuda Latin di Mount Haven dan juga di Zone Fuse itu melihat Mamdani ini menjadi bagian sangat penting. Ada juga komunitas Afrika Barat di High Bridge melihat Mamdani bagian dari sekutu baru mereka untuk memperjuangkan apa yang mereka harus dapatkan. Jadi adanya penggusuran dan juga ketidakadilan ekonomi di tempat ini itu menjadi topik yang sangat amat diperbincangkan dan menjadi hal yang harus diperhatikan. Mamdani melihat peluang ini. Ia memahami bahwa kesulitan di Bronx itu bukan sekedar statistik. Jadi ada hal-hal yang harus disentuh. Bagaimana dapur-dapur keluarga pekerja yang masuki. Ia hadir bukan sekedar politisi yang menasihati dari atas, tapi sebagai sesama mendengarkan dalam bentuk turun tangan langsung.
Dalam kampanyenya, ratusan relawan menyusuri blok demi blok ya. Di daerah Bronx tersebut, dia bertemu dengan wajah-wajah baru yang penuh lelah, buruh, berkeluh kesah ke Mamdani, supir bus, petugas kebersihan, menawarkan sesuatu yang baru. Ada secerca harapan yang muncul dari seorang Mamdani ini bagi warga Bronx gitu ya. Jadi hasilnya mencengangkan di Bronx ini, di mana notabene bukan basis dari seorang berjuis gitu ya. Ini merupakan bagian dari rakyat biasa yang turut memberikan suara signifikan bagi Mamdani. Bahkan jumlah pemilih muda yang ada di Bronx ini itu pertama kali muncul dan menunjukkan gelombang yang sangat signifikan. Secara keseluruhan, pemilu pendahuluan yang ada di New York ini diikuti hampir 1 juta pemilih, naik dari 942.000 pada 4 tahun yang lalu. Kenaikan partisipasi ini banyak disumbangkan oleh kaum muda yang memilih dan melihat ada perubahan dari seorang Mamdani. Dari Bronx kita beranjak ke Harlem, salah satu kota yang sangat legendaris dan tempatnya budaya baru juga dari politik Afrika Amerika. Dia merupakan epicentrum di mana Harlem pernah melahirkan pemimpin-pemimpin yang besar dan garikan besar. Misalnya seperti Harlem Renaissance hingga perjuangan hak sipil ketika itu. Namun belakangan ini memang Harlem mulai tertinggal. Harlem juga merasakan kekecewaan. Orang-orang Harlem itu merasa kecewa terhadap para pemimpin politik arus utama yang dianggap kurang hadir di tengah rakyat. Eric Adams misalnya, wali kota petahana, memang seorang kulit hitam, tetapi di mata sebagian warga Harlem, kebijakannya dianggap belum cukup menyentuh kebutuhan mereka. Kemudian karena tidak adanya harapan dari seorang Eric Adams ini, muncullah yang namanya Zohran Mamdani. Sosok yang dianggap tidak biasa karena belum ada seorang muslim yang menjadi wali kota New York tadi. Jadi orang luar yang justru mampu menawarkan harapan baru. Dia ini orang luar yang bisa memberikan semangat kepada mereka. Jadi Mamdani berhasil memikat hati banyak pemilih kulit hitam yang ada di Harlem tersebut. Bahkan mengungguli Adams yang sendirinya dari kelompok pemilih yang berasal dari Harlem. Jadi menurut data survei yang dibuat oleh kalangan pemilih Afrika Amerika, Mamdani itu meraih sekitar 35% dukungan. Sementara Adams hanya 14% suara. Jauh sekali kesenjangan dari suara ini. Ini terlihat sebuah fenomena di mana pesan ataupun seorang Mamdani itu bisa memberikan keadilan sosial dan ekonomi yang mampu melampaui sekat identitas rasial dan menggerakkan komunitas yang biasanya loyal pada calon dan komunitas sendiri. Jadi coba kita bayangkan ketika suasana pemilihan di Harlem ketika itu ya, di penghitungan awal suara, sekelompok senior Afrika Amerika yang pernah ikut pawai bersama Martin Luther King gitu ya, kini mengangguk pelan dan setuju di depan televisi bahwa ada anak muda keturunan Asia dan Afrika kita harus perjuangkan. Kita harus mendukung anak muda ini supaya bisa membuat New York itu bisa lebih hebat dibandingkan dengan saat ini. Sekarang kita pindah ke Brooklyn. Jadi Brooklyn ini salah satu wilayah yang ada di bagian selatan, di mana ini juga merupakan wilayah yang merupakan rumah bagi komunitas imigran yang sangat beragam. Ada yang dari Arab, kemudian juga ada yang dari Tionghoa, kemudian juga dari Latin, Italia, kemudian juga ada yang dari Asia lainnya, Rusia, Ukraina. Jadi sangat konservatif sekali daerah ini. Dan juga ini membuat sesuatu yang agak sulit untuk dimasuki. Tapi namun untuk Mamdani, ia berhasil menembus batas-batas itu, melampaui ekspektasi yang ada di kantong-kantong yang dulu dianggap kurang progresif. Bahkan seorang Mamdani ini, itu di lingkungan ini, ia berhasil melihat bagaimana hal-hal yang dianggap moderat tadi, itu bisa mendapatkan suatu keuntungan bagi mereka ketika kedatangan Mamdani. Jadi suaranya juga tidak bisa disaingi di kota Brooklyn ini. Di Brooklyn ini, saat Mamdani berbicara tentang menggagas sebuah supermarket untuk publik, untuk orang banyak gitu ya, untuk harga pangan yang terjangkau, ibu-ibu rumah tangga keturunan Itali dan Tionghoa itu, ataupun di Tiongkok itu merasa
ini bagian yang sangat penting. Bahkan mereka menganggap ini sebuah apa yang kami inginkan selama ini. Jadi Mamdani menyerukan kenaikan upah minimum menjadi $30 per jam dan juga bus gratis tadi yang disampaikan para pekerja migran di Sunset Park di daerah Brooklyn tersebut itu merasa angin segar. Ada pemimpin baru yang akan memperhatikan mereka. Jadi orang-orang Inggris juga yang tinggal di sana, kemudian juga orang Arab, Spanyol, dan juga Tionghoa itu melihat Mamdani bagian yang sangat penting. Apalagi Mamdani ketika berkampanye turun ke daerah Brooklyn ini, dia menggunakan bahasa Mandarin, satu patah dua patah kata. Jadi mereka merasa memiliki, oh ternyata ada yang namanya Mamdani yang memahami kami sebagai seorang Tionghoa ataupun juga memahami kami sebagai seorang Latin Spanyol tersebut. Jadi di Brooklyn ini juga ada komunitas Muslim yang keturunan Arab itu melihat bagaimana dukungan kepada Mamdani ini harus dilakukan. Karena ini dia seorang Muslim dan juga mendukung penuh Palestina. Selama ini keturunan Arab yang ada di Brooklyn itu menganggap mereka tidak pernah diperhatikan. Ada stereotip negatif yang membuat mereka tidak bisa berkembang. Nah sekarang ada muncul harapan terhadap seorang Mamdani yang membela Palestina di tengah konflik Gaza yang tidak pernah usai ini. Mamdani menjadi sebuah harapan baru mereka. Ada hal yang membuat mereka bangga dengan seorang Mamdani ini. Jadi di masjid-masjid Brooklyn itu nama Mamdani disebut dalam doa dan harapan. Ia bukan hanya dilihat sebagai politisi, tapi sebagai saudara seiman yang berani menegakkan keadilan secara konsisten. Tidak mengherankan memang banyak pemuda-pemuda Muslim Arab maupun Asia Tenggara, kemudian juga dari Asia lainnya, Asia Selatan bahkan, itu tetap memberikan dukungan yang sangat-sangat signifikan. Mereka menjadi relawan aktif di Sunset Park dan juga di wilayah sekitarnya di daerah Brooklyn, door to door menyuarakan visi seorang Mamdani ini. Dan dari komunitas Asia Selatan misalnya juga, mereka dari supir-supir taksi asal Bangladesh, Pakistan, India, mereka memberikan pemahaman positif kepada tetangga mereka, kepada orang-orang lain untuk memilih seorang Mamdani. Mereka bahkan berpuasa 15 hari melaksanakan aksi bahwa harus dijadikan semangat baru seorang Mamdani ini. Mereka dulu pernah melaksanakan aksi mogok makan ketika itu di tahun 2021 untuk penghapusan utang dari menjadi seorang supir taksi. Sekarang sudah bisa diwujudkan dari seorang Mamdani sedikit lagi dan selangkah lagi di bulan November ini. Jadi di sini kenapa Brooklyn Selatan ini itu menjadi lumbung suara yang sangat penting bagi seorang Mamdani. Ini membuktikan bahwa ketika pemimpin benar-benar memperjuangkan rakyat kecil, maka ideologi itu bisa runtuh. Kaum buruh imigran, anak-anak diaspora dan komunitas minoritas di Brooklyn Selatan itu menemukan kesetiaan yang baru, orang baru yang memberikan harapan kepada mereka yang ditawarkan oleh seorang Mamdani. Dari semua yang saya sampaikan tadi, wilayah yang ada di New York gitu ya, Mamdani juga menjadi perbincangan dunia. Seluruh dunia itu membicarakan yang namanya Mamdani. Kenapa? Kemenangan seorang sosialis muda Muslim itu di jantung kota besar yang ada di Amerika, terutama New York, itu menjadi sesuatu yang sangat tidak lumrah bagi mereka. Dunia memperhatikan itu. Bahkan seorang Donald Trump itu mengancam untuk memberikan hukuman serius kepada seorang Mamdani ini. Jadi ini bagian dari sesuatu yang sangat penting diperbincangkan di dunia internasional. Dalam konteks optimisme, gitu ya, demokrasi Barat ini sudah mampu memberikan sesuatu yang positif. Ini memperbaharui diri dan memberikan sesuatu yang lebih inklusif, bukan lagi eksklusif. Selama beberapa tahun terakhir, citra demokrasi Amerika itu sempat tercoreng oleh retorika anti-imigran dan bahkan polarisasi ekstrim yang terjadi untuk warga imigran yang ada di sana. Namun munculnya Mamdani sebagai seorang imigran Muslim, kemudian juga sebagai seorang pemenang pemilu pendahuluan Partai Demokrat, itu mengirimkan pesan yang sangat kuat kepada Amerika yang plural dan toleran, yang tentunya itu masih hidup dan bisa tumbuh kembali. Hal ini memberikan tentu inspirasi bagi minoritas di berbagai negara
bahwa partisipasi politik itu, kemenangan yang penting dilakukan itu pasti mungkin. Bahkan untuk melawan semua rintangan yang ada. Namun memang euforia yang ada, yang muncul saat ini memang tidak tanpa tantangan. Reaksi di balik munculnya Mamdani, kemudian dari kelompok-kelompok konservatif yang mulai muncul ini, itu tidak suka yang namanya Nana Mamdani. Setelah kemenangan Mamdani, seorang politisi sayap kanan di Amerika Serikat bahkan menyerukan, bukan hanya Donald Trump ya, seorang politisi sayap kanan di Amerika Serikat itu menyampaikan untuk mencabut kewarganegaraan seorang Mamdani. Jadi ini sebuah serangan Islamofobia terang-terangan yang dilakukan oleh para politisi yang ada di sana. Jadi ucapan ini tentu mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk melawan intoleransi itu masih sangat panjang untuk negara yang sebesar Amerika itu. Apalagi di kita yang ada di Asia ini gitu ya. Alih-alih melemahkan semangat itu, tentu insiden tersebut saya melihat itu mempertegas pentingnya solidaritas lintas bangsa dan mendukung pemimpin seperti seorang Mamdani ini. Dari berbagai belahan dunia banyak yang memberikan dukungan kepada Mamdani, dukungan moral, komunitas muslim di Eropa dan juga aktivis hak asasi di Asia itu sampai kepada wali kota London, Sadiq Khan, itu sama-sama menyambut baik kabar tentang kemenangan pendahuluan yang dimiliki oleh seorang Mamdani ini. Jadi secara geopolitik, terpilihnya figur baru seperti seorang Mamdani ini yang baru berumur 30-an ini mengubah hal tentang imigran yang ada di Amerika Serikat. Negara imigran yang kerap mengirim dua citra yang bertolak belakang. Di satu sisi janji American Dreams yang inklusif, di sisi lain bayang-bayang xenofobia. Kemenangan Mamdani itu membuat kita harus memperhatikan dan harus kita dukung. Ada kekuatan yang membuat Mamdani itu tumbuh. Pertama, bahwa seorang anak pendatang dapat meraih posisi kepemimpinan tertinggi di kotanya ataupun juga ketika rakyat sudah menghendaki. Hal ini memberikan harapan baru bagi imigran di Amerika dan juga negara lain. Mereka merasa lebih terlihat dan diakui kontribusinya. Dalam konteks perdebatan imigran gitu ya, perdebatan imigrasi global yang sering panas yang saat ini muncul begitu ya. Kisah Mamdani ini menjadi contoh positif bagi kita semua, bagi integrasi partisipasi politik imigran yang bisa memperkaya demokrasi dan juga bisa memberikan semangat baru. Jadi bukan menjadi ancaman. Namun memang tak kalah penting, kemenangan ini itu membawa dampak pada wacana representasi minoritas di kancah politik internasional. New York adalah kota dunia. Kebijakannya dan simbolismenya bergema hingga jauh. Seorang wali kota New York berlatar belakang Muslim dan pro-Palestina misalnya bisa jadi akan lebih vokal, akan lebih kuat dalam membela hak-hak pengungsi ataupun minoritas di forum global dibandingkan dengan para pendahulunya. Bahkan ini mendorong kita tentang solidarity cities, kota besar dunia yang dipimpin seorang progresif yang inklusif. Kita bisa melihat bagaimana nanti itu akan ada solidaritas lintas bangsa yang bisa diwacanakan untuk bisa kita kembangkan tentang selalu berpikir tentang think globally and act locally. Nah ini penting untuk kita bisa tumbuh berkembang dengan baik. Jadi kisah dari seorang Mamdani ini itu sebuah kaleidoskop nilai-nilai moral yang selama ini kita junjung, yaitu keberanian, kemudian juga keadilan dan juga solidaritas dari harapan akan masa depan yang lebih baik. Dari lorong-lorong sempit di Queens hingga pentas politik internasional, ia menghadirkan kembali sebuah keyakinan gitu ya. Keyakinan di mana politik itu dapat dijalankan dengan hati nurani. Kita melihat bagaimana dukungan dari Queens, Bronx, Harlem, dan Brooklyn Selatan itu menjadi sekedar sebuah semangat. Jadi bukan tentang statistik saja, jadi menjadikan curahan asa bagi jutaan orang-orang kecil untuk masyarakat yang ada di sana merindukan sebuah perubahan. Mereka bersatu bersama melampaui batas suku, ras, dan agama. Persis seperti yang ada di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadi kebanggaan kita. Atau juga di semboyan mereka, E Pluribus Umum di Amerika.
yang menjadi bagian dari semangat kita bersama untuk merubah menjadi lebih baik. Buya Hamka, ulama besar, itu pernah menyampaikan gitu ya, bagaimana persaudaraan sejati itu hanya mungkin terwujud jika kita percaya pada kesatuan umat manusia dan menjunjung prinsip keadilan yang universal. Nilai ini tentu menjadi semangat kita untuk terus tumbuh, terus bersama-sama untuk membangun dunia ini menjadi lebih baik lagi, dan bisa menjadi contoh kita, anak-anak muda Indonesia, bahwa kita itu bisa, kita mampu, dan kita bisa seperti yang namanya Mamdani. Akan muncul Mamdani baru yang ada di Indonesia, jadi bukan hanya di Amerika sana. Terima kasih, saya meyakini Zohran Mamdani akan memenangi pemilu ini. Kita tunggu saja di bulan November nanti untuk melihat siapa wali kota New York. Terima kasih. Stay muda dan stay berarti.